Orang bilang, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Namun mimpi juga bisa menjadi pertanda atau peringatan kepada yang mengalaminya. Itulah yang dialami oleh warga Malaysia yang hanya ingin dikenal sebagai Yuyu. Dia bermimpi berinteraksi dengan seseorang yang tidak dikenal pada satu malam. Gara-gara mimpi tersebut dianggapnya sebagai pertanda, Yuyu sampai berbuat nekat yang membuatnya malah mengalami kejadian seram. Dekat dapur rumah saya ada satu kamar, sebelumnya tak pernah digunakan dan selalu tertutup. Sampai satu malam saya bermimpi aneh, katanya mengawali cerita horornya. Yuyu seperti sedang berjalan menuju dapur dan dia melihat ada orang di dalam kamar itu. Dalam mimpi itu terlihat ranjang dan baju-baju orang itu. Saya pun tegur dia, ngapain tidur di sini? Siapa yang suruh? Dia menjawab sambil marah-marah. Tidak ada siapa-siapa tinggal di sini. Jadi aku yang tinggal sini. Usai dia bilang begitu, saya langsung terbangun, ceritanya. Menurut Yuyu, dia pada mulanya enggan ambil pusing atau terlalu memikirkan mimpi aneh tersebut. Hingga akhirnya dia merasa merinding setiap lewat kamar kosong tersebut. Kenapa saya tiba-tiba merasa begini? Terus saya teringat mimpi aneh itu. Awalnya santai saja, tapi seminggu kemudian perasaan saya tidak enak, ujarnya. Bagaimana tidak? Ketika sedang memasak sendirian di dapur, Yuyu merasakan kehadiran seseorang di belakangnya sedang memerhatikan tingkah lakunya. Tidak mau terus-terusan dibelenggu ketakutan, lebih-lebih di rumah sendiri, Yuyu nekat memanggil seorang ustaz untuk melakukan pembersihan. Alangkah terkejutnya Yuyu ketika diberitahu bahwa kamar kosong dekat dapur tersebut memang dijadikan tempat tinggal makhluk halus. Setelah kejadian itu, saya menelepon seseorang untuk membersihkan kamar. Ruangan itu diubah menjadi kamar mainan anak-anak. Pintunya tidak ditutup. Hari-hari dihabiskan untuk bermain di ruangan itu. Bukan hanya kamarnya, tempat penyimpanannya juga harus rapi dan dibuka setiap hari. Harus ada kegiatan di tempat penyimpanannya, mulai sedot debu atau sekadar menyapu, jelas Yuyu. Pelajaran dari kisahnya ini, kata Yuyu, jangan biarkan kamar dalam keadaan kosong dalam waktu lama. Kamar tersebut harus dibuat ramai setiap hari. Sebenarnya tak perlu setiap hari, mungkin 2 atau 3 kali sehari masuk kamar juga tidak apa-apa, katanya. Yuyu juga mendapat saran dari beberapa orang untuk menjadikan kamar itu lebih berguna, seperti dibuat sebagai tempat sholat atau mengaji Al-Quran. Lebih baik jangan putar kaset atau video orang mengaji. Setan tidak akan pergi. Kita sendiri yang harus membaca Al-Quran, kata orang itu.